Selamat datang di channel YouTube Firdaus Suyitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Berjumpa lagi di pelajaran sejarah Indonesia dengan materi latar belakang munculnya pergerakan nasional. Bapak Guru, apa yang dimaksud pergerakan nasional? Pergerakan nasional adalah suatu bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilaksanakan tidak hanya dengan menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi juga menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Salah satu keuntungan yang didapat oleh rakyat Indonesia dari kebijakan politik etis yang dicetuskan oleh Van Deventer adalah dalam bidang pendidikan. Tidak hanya mendapatkan pendidikan dalam hal administrasi yang membantu Belanda, namun juga mendapat pemahaman untuk melepaskan diri dari belenggu feodalisme dan penjajahan yang semena-mena. Dalam banyak literatur, penyebab langsung disebut faktor dalam negeri atau internal, sedangkan penyebab tidak langsung dinamakan faktor luar negeri atau eksternal. Faktor internal yang pertama adalah adanya penjajahan yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan, sehingga menimbulkan tekad untuk menentangnya. Faktor internal yang kedua adalah adanya kemenangan akan kejayaan masa lampau, seperti zaman Sriwijaya dan Majapahit. Faktor internal yang ketiga adalah munculnya kaum intelektual yang kemudian menjadi pemimpin pergerakan nasional. Faktor eksternal yang pertama adalah adanya All India National Congress pada tahun 1885, bergerak untuk mengadakan perlawanan terhadap pemerintah Inggris dengan didasarkan rasa nasionalisme. Faktor eksternal yang kedua adalah adanya gerakan Turki Muda pada tahun 1908, bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki, sehingga terbentuk negara kebangsaan Turki yang bulat dan menjadi satu kesatuan dalam negara Turki. Faktor eksternal yang ketiga adalah adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa-bangsa Barat. Faktor eksternal yang keempat adalah munculnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia, seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme, mempercepat timbulnya pergerakan nasional di Indonesia. Terima kasih atas informasinya Bapak Guru.